Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Inzaki. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana kita submit ke Jurnal Sinta 2. Nah, ini study case pada Ekonomika Jurnal Ekonomi Islam. Nah, ini sebetulnya dari sisi editorial board ya. Ini dari sisi pengelola jurnalnya, insight atau pandangan pengelola jurnal terkait bagaimana sih peluang kita submit di jurnal Sinta 2 itu gitu ya. Ini menjawab beberapa pertanyaan author yang sering masuk di email kita maupun di WhatsApp kita, padahal informasi tersebut sudah tersedia sangat detail di website. Nah, penting sekali memang sebagai author itu kita harus jeli terlebih dahulu ya, membaca. Jadi tidak hanya asal submit gitu, tanpa melalui proses baca terlebih dahulu, tidak melihat potensinya, kemudian tidak menyesuaikan dengan author guideline dan sebagainya ya. Nah, itu penting sekali gitu. Itu probabilitasnya, kemungkinan di rejectnya sangat tinggi. Kalau kita tidak membaca deskripsi maupun ketentuan dari jurnal tersebut. Nah, ini kita akan sampaikan beberapa tips, mungkin nanti di kesempatan yang lain akan disampaikan dari sisi pengalaman penulis sendiri sebagai penulis untuk submit di jurnal yang lain. Tapi dari sisi pengelola jurnal ini ada beberapa poin-poin penting yang harus kita penuhin ketika kita mau diterima di jurnal Sinta 2. Ini khususnya mahasiswa ya, karena sekarang tuntutan mahasiswa S2 maupun S1 bahkan itu sudah harus submit di jurnal Sinta 2. Nah, ini sebetulnya udah habit yang bagus ya. Ini kita respon sebagai budaya yang bagus, di mana budaya akademisi kita itu sudah menuju ke riset, penelitian, dan publikasi di jurnal Sinta 2. Baik, yang pertama yang harus kita pastikan adalah kita sudah membaca detail dari jurnal ini, dari mulai ujung kiri atas ini, jurnal, home, dan sebagainya. Kita udah jelajahi semuanya ini ya. Di sini ada about jurnal, focus and scope dan sebagainya, ada people, ada editorial team, reviewer, publishernya, ada publicationnya, current issue, archive, by title maupun by author itu ya. Submission ini nanti kita kalau mau submit harus ada baca dulu author guideline-nya, dan beberapa jurnal yang ada di UIN Wali Songo itu ya. Kita harus baca detail ini ya. Termasuk di sini deskripsi singkatnya jurnalnya Ekonomika, kemudian 2 tahun, bulan Juni dan Desember. Jadi kalau sekarang ini Desember kita tanya apakah masih ada peluang untuk Desember, kemungkinan besar tidak gitu ya. Karena apa? Ini sudah mau terbit, sudah proses review. Kemudian kalau untuk mau submit di bulan Desember itu nggak mungkin gitu ya. Itu sangat susah sekali, tidak ada. Nah, maka harus disesuaikan dengan ini, kita harus baca juga. Ini ISSN-nya, oh berarti dia sudah berizin gitu ya. Editor in chief-nya siapa, kita bisa ketahui profil-profilnya di ORCID dan sebagainya. Kemudian citation analistiknya. Nah, kita kan pengen submit di jurnal Sinta 2, maka kita harus pastikan betul nggak dia di Sinta 2. Bagaimana profilnya di Google Scholar, kita bisa cek juga. Oh, grafiknya bagus, tiap tahun naik gitu ya. Kemudian nanti ada DOAJ, oh ternyata selain dia Sinta 2 juga sudah DOAJ. Nah, ini kita harus baca detailnya. Kemudian deskripsi, is a scientific journal in Islamic Economic Studies published twice years by the Institute of Islamic Economic Research and Development, Faculty of Islamic Economic and Business, UIN Wali Songo Semarang. Oh, ternyata dia 2 tahun sekali. Kemudian dia Islamic Economic Studies. Jadi apa itu fokus utamanya adalah ekonomi Islam, kajian ekonomi Islam. Nah, karena namanya juga jurnal ekonomi Islam, maka harus disesuaikan. Kalau penelitian Anda itu terkait dengan selain ekonomi Islam, misalnya pendidikan Islam, psikologi Islam, ya tentu tidak akan
masuk ke dalam jurnal Economica. The editor receive a scientific article in form of conceptual script or unpublished research result. Jadi baik itu konseptual maupun hasil penelitian itu sangat welcome sekali. Yang penting adalah temanya adalah kajian ekonomi Islam. That cover Islamic finance, baik itu mau Islamic finance, keuangan Islam, banking juga masuk. Ini bankingnya terlalu banyak ya, banking ya. Kemudian behavioral economic, management, and human resources from an Islamic perspective. Jadi ini beberapa fokus dan skopnya yang bisa kita sesuaikan, harus kita sesuaikan. Kalau kajian kita masuk di dalam kajian ekonomi Islam, submit saja. Tapi kalau tidak ya jangan coba-coba. Kalau mau coba-coba silahkan, tapi kemungkinan ditolaknya juga besar. Nah, kemudian kita juga bisa baca juga, oh ini diindeks sama siapa aja. Nah, ini ada etc-nya, oh udah ada 28 pengindeks, ada Moraref, ada Portal Garuda, dan lain sebagainya. Kemudian kita baca lagi ya. Kemudian this journal has become cross-ref member, berarti dia punya DOI. Nah, ini DOI number. DOI itu dokumen object identifier ya, jadi semacam NIK-nya artikel lah ya. Jadi tulisan kita itu punya nomor induknya, nomornya. Jadi di dunia hanya ada satu nomor itu untuk satu artikel. Nah, Economica ini sudah punya DOI. Nah, ini salah satu standar untuk bisa Sinta 2 ya, salah satunya harus DOI gitu ya. DOI-nya harus aktif. Nah, kemudian ini statistik singkatnya, Sightness in Scopus-nya. Jadi ternyata jurnal Economica ini artikelnya banyak disitasi oleh Scopus. Sebanyak berapa kali? 28 kali. Nah, ini detailnya ada di sini. Jadi, oh ini berarti peluang besar nih kalau saya submit di sini. Karena apa? Karena jurnalnya kredibel, istilahnya diminati oleh banyak penulis internasional. Sinta 2 sudah, kemudian citationnya juga tadi kita sudah lihat bersama ya. Grafiknya selalu menaik dan sebagainya. Nah, ini current isunya yang volume 12 nomor 1 2021. Nah, kita bisa lihat nih, ada beberapa contoh tentang oh ini zakat wakaf, kajian ekonomi Islam masuk ya. Kemudian penulisnya dari ada Bogor, Malaysia, Bogor dan Bogor juga ya. Kemudian the implementation strategy of non-cash payment system in the Islamic boarding school, log analytic hierarchy process approach. Nah, di sini ada payment, ini pembayaran kan, berarti terkait dengan economic gitu, finance in the Islamic boarding school. Nah, di sini ada Islamic boarding school juga masih ada relevansinya dengan ekonomi Islam gitu. Kemudian improving agricultural sector, the role of mudharabah financing. Nah, ini mudharabah ini kan sebagai salah satu, ini kan karena agrikultural ya, jadi nggak ada kaitannya dengan perbankan atau ekonomi Islam, tetapi di sini si agrikultural ini dia mencoba untuk dengan pendekatan mudharabah financing gitu, pembiayaannya pakai mudharabah. Nah, ini juga masih kajian ekonomi Islam, not only about a price but also lifestyle, recent phenomena of backpacker umroh in Indonesia. Ini masuknya ke wisata halal ya, wisata halal juga masih masuk ke ekonomi Islam. Kemudian spiritual well-being and religious commitment dan sebagainya. Ini oh berarti nanti arahnya ke situ, model-modelnya seperti itu, kita bisa ikuti. Nah, kita juga bisa lihat nih abstraknya, dilihat 600 kali berapa kali, berarti oh kalau saya submit di sini, ini peluang artikel saya ini nanti impact-nya itu atau citasinya gitu ya, nanti bisa tinggi gitu. Kemudian ini ada why publish with Economica. Pertama open access. Jadi di jurnal Economica ini open access. Baik untuk submit maupun untuk membaca. Jadi pembaca itu tidak perlu registrasi berbayar gitu ya. Misalnya kita mau akses yang ini tadi ya, PDF-nya. Kita open new tab aja biar nggak kebuka lagi. Nah, ini karena pakai IDM ya, nggak muncul ya. Cancel lagi. Kok nggak ada donsennya? Cancel.
Sebentar, ini kita masukkan ke EDM-nya aja ini. Maaf sebentar, ini download optionnya. Site mana? Site login kan general. Nah ini ya, ini kita tambah bintang. Nah, jadi yang dari Jurnal Wali Songo ini tidak akan ke download lah ya. Gini aja. Udah, coba kita reload lagi. Nah, harusnya nggak ke download. Nah, ini maksudnya open access. Jadi walaupun kita belum registrasi, itu kita bisa baca ya, bisa akses. Sehingga apa? Kelebihan dari open access di sini itu adalah tingkat citasinya atau readability-nya, artikel kita itu dibaca sama orang itu tinggi, gitu ya. Berbeda dengan kalau close access gitu ya atau berbayar, itu orang yang akan membaca dikit, orang yang akan mensitasi juga dikit gitu. Nah, Ekonomika ini open access. Kemudian peer review. Jadi bagaimana cara reviewnya di sini adalah menggunakan double blind gitu ya. Jadi antar author dengan reviewer itu tidak saling kenal, tidak saling tahu. Jadi jangan khawatir terkait dengan identitas baik itu penulis maupun reviewer itu tidak akan saling mengetahui sehingga tidak ada konflik of interest. Misalnya pernah punya sedikit crash dengan salah satu reviewer di Ekonomika misalnya. Tapi jangan khawatir, berarti nanti tulisan saya pasti akan reject karena ada dia gitu. Enggak. Di sini kita menggunakan double blind reviewer sehingga aman dari sisi konflik of interest. Atau temannya, wah itu kan teman saya pasti nanti diterima, pasti ini yang diterima di sini adalah teman-temannya semua. Enggak. Kita menggunakan double blind reviewer. Berikutnya indexed. Tadi ya indexed sudah dibahas juga. Ada beberapa Crossref, DAJ, Google Scholar, Sinta 2, EBSCO, and etc. Kemudian free. Ekonomika ini free of charge. Sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada biaya sebesar pun yang dikeluarkan untuk submit di Ekonomika. Kecuali kalau misalnya author dalam proses mentranslate hasil penelitiannya menggunakan jasa translate. Nah, silahkan itu berbayar berarti ya, tapi berbayarnya adalah dari sisi author sendiri, tidak dibayarkan kepada Ekonomika. Ekonomika di sini free sehingga tidak ada charge sedikit pun baik itu proses maupun di publikasinya. Nah, ini citasinya, kemudian ini alamatnya, di sini ada nomor HP editor in chief-nya, kemudian ini ada website fakultas, email juga ada. Di bawah sini ini juga ada WA juga ya di sini ya. Ini WA ke managing editor ya atau tim supportnya. Nah, kalau bertanya terkait dengan teknis kesalahan nggak bisa registrasi itu boleh lah gitu. Cuman kalau tanya terkait dengan tema saya ini masuk enggak ya, wah itu mohon maaf kami pasti tidak akan menjawab itu ya. Karena semua ada informasinya di sini. Tapi kalau kesalahan teknis kita sudah kirim sudah daftar tapi kok nggak ke record, nah, kita sudah ini kok ada, ya itu boleh, itu disampaikan, itu memang harus disampaikan ya untuk korespondensi itu. Kemudian di sini ada menu tentang people, orang-orang yang ada di sini, SDM-nya ada editor, ini editor in chief dan sebagainya, reviewer, nah, ini editorial timnya. Ini ada editor siapa Dr. Atno Agrianto, kemudian international boardnya ada Abdul Ghaffar Ismail, misalnya ada Hilmun Izhar dan sebagainya. Kemudian di sini ada reviewer juga. Reviewernya ada dari Abu Dhabi, ada dari Algeria, ada dari Kuwait, misalnya ini. Kemudian ada dari ini tadi ya Abdul Ghaffar Ismail, Kerem Batul dari Pakistan, nah, dan beberapa reviewer yang lain. Kita banyak reviewernya dan satu artikel direview oleh 2 reviewer gitu ya, untuk menjaga kualitas dari jurnal Ekonomika. Kemudian ini yang sudah kita close, kontak sama tadi sudah dibahas di bawah. Publicationnya ada publisher, current issue, archive.
kemudian editorial policy. Nah, ini yang penting ini ya, focus and scope ini ya. Nah, focus and scope ini harus dibaca betul-betul ya. Di sini tadi ya, editorial policy, kemudian focus and scope. Nah, ini harus dibaca. Artikel Anda itu masuk di dalam focus and scope ini apa tidak? Ya. Kalau tidak, ya jangan coba-coba. Tapi kalau mau coba-coba, ya silahkan gitu ya. Tapi probabilitasnya di reject juga besar. Maka yang terpenting dari artikel kita diterima di Sinta 2, di jurnal apapun lah ya, bahkan Sinta 6 sekalipun, itu harus sesuai dengan focus and scope. Kalau tidak, sebagus apapun, misalnya ekonomika ada yang submit dari bidang matematika, keren sekali artikelnya. Ya, kita nggak akan masuk gitu. Kalau kita masukkan, malah nanti yang jadi kualitas kita yang tidak bagus. Jurnalnya bilangnya Islamic Economic Talk gitu ya, Research and Present Issue. Tapi kenapa bahasnya malah matematika? Kecuali kalau matematika dalam perbankan syariah, dalam ekonomi Islam, dalam zakat, wakaf itu boleh, silahkan. Jadi bagaimana mengukur efisiensi zakat menggunakan teori matematika. Nah itu bagus-bagus saja, itu bisa. Tapi kalau matematika murni tidak ada kaitannya dengan Islamic Economic, ya tentu itu tidak akan masuk di dalam focus and scope di jurnal ekonomika. Oke, kemudian yang penting lagi, ini di bagian editorial policy ini dibaca semua ya. Section policy-nya, peer review-nya, ya, ada double blind ini paling banyak dilewati oleh penulis, ini adalah double blind. Double blind itu seperti apa? Nah, saya contohkan sekaligus ya. Double blind itu kita tidak boleh meninggalkan informasi tentang diri kita di artikel kita. Misalnya kita punya naskah ya. Ini naskah lengkap katakanlah ya, ini naskahnya. Ini kan karena blank page gitu ya. Blank dokumen. Jadi nggak ada tulisannya, tapi katakanlah ini ada naskah terus kita. Nah, biasanya kan ada judul ya, di atas kan biasanya kalau ini judul artikel. Nah biasanya kan gini ya, judul artikel terus kemudian nama terus kemudian ada emailnya ya. Terus institusinya. Nah, misalnya seperti ini. Baru di sini ada abstrak dan seterusnya. Nah, double blind reviewer itu adalah ini harus nggak ada. Pertama ini harus di-delete. Jadi informasi tentang diri kita ya, itu harus dihilangkan. Double blind reviewer. Masing-masing baik itu author dan reviewer tidak saling mengetahui. Editor gimana mengetahuinya? Gampang, editor kan nanti di waktu pendaftaran itu kan ada detail diri kita. Nah itu cukup dari situ. Kalau naskah nggak perlu, karena kita menggunakan double blind. Itu banyak yang kita reject gara-gara itu. Ya walaupun nggak semuanya ya, bisa aja kita bantu untuk menghilangkan. Tetapi udah judulnya tidak menarik, abstraknya tidak sesuai, ditambah dengan double blindnya nggak disesuaikan. Nah, itu tambah bikin editor seneng. Kenapa seneng? Karena seneng untuk rejectnya cepat gitu ya, langsung diproses, reject gitu. Tapi kalau judulnya bagus, kemudian abstraknya juga sesuai, kemudian double blind itu juga bikin editor juga berpikir ulang, ini eksekusi apa enggak ya gitu ya. Nah, lebih bagus lagi kalau editor itu kita bantu permudah dengan double blindnya sudah kita pastikan gitu ya. Yang pertama itu informasi di dalam tubuh ini harus sudah hilang. Yang kedua, informasi yang sifatnya hidden. Nah, hidden itu gimana? Coba. Biasanya kan kita kalau ngasih review ya, new comment gini ya. Nanti ada muncul Feby Win 2 gini ya. Nah, ini kadang orang ada yang namanya Nasrul gitu ya, atau Zaki gitu, atau siapa di sini, atau Siti gitu. Nah, ini muncul. Nah,
Gimana biar ini tidak muncul nama? Nah, itu ada double blind, itu ada di klik di file, kemudian di info, ya. Kemudian nanti di check for issues, ya. Kemudian di sini inspect dokumen, ya. Nah, ini kan karena belum di save ya, dia minta di save dulu. Save, yes. Nah, judul artikel biarin aja ya, kita save. Nah, di poin ini yang di checklist hanya yang ini, yang lainnya di uncheck aja. Ya. Pastikan yang di checklist yang dihilangkan adalah apa? Hilangkan dokumen properties dan personal information. Inspect for hidden metadata or personal information saved with the document. Nah, kita perhatikannya. Di sini masih Febi Win Walisongo ya, Febi Win 2 ya. Nanti ketika kita inspect, ini jadi apa? 1, 2, 3. Seret. Ini remove all ya. Setelah itu di remove all. Kemudian close. Nah, coba. Loh, kok nggak berubah? Harusnya berubah. Kita ulangi lagi. Oh, ini udah hilang ya. Coba. Udah ini. Udah author. Jadi tadi itu harusnya udah berubah. Tadi proses loading untuk berubah. Nah, ini jadi author. Sehingga kalau gini kita nggak kenal, reviewer nggak akan tahu, oh siapa sih ini judul artikelnya punya siapa? Oh punyanya author. Nggak akan bisa di trace. Tapi kalau nggak di seperti itu, maka di sini nanti akan muncul nama penulisnya. Dan reviewer juga sama, ketika reviewer melakukan proses review naskah, ini juga harus dipastikan clear dari nama reviewernya. Nah, itu yang harus diperhatikan di double blind reviewer proses. Jadi tidak hanya ini tulisan aja double blind, apa maksudnya nggak paham gitu ya. Jadi maksudnya adalah baik author maupun reviewer itu harus sama-sama identitasnya tidak diketahui. Publication frekuensinya twice in every volume gitu ya. Open access tadi sudah, arsipnya pakai logs, about jurnal sudah. Nah, publication etiknya ini juga harus dibaca ya. Decision-nya, fair play-nya, confidence-nya, disclosure-nya, ditisnya, ini harus dibaca semua. Nah, ini terkait dengan bagaimana publication etiknya, apakah di situ ada malpraktek dan sebagainya ya, atau conflict of interest dan sebagainya, itu enggak ada gitu ya. Author fees-nya free ya, baik itu submit maupun publish-nya. Kan ada beberapa jurnal yang submitnya free tapi publishnya berbayar, atau kebalikannya, publishnya submitnya enggak, double ya, submitnya udah bayar, publishnya juga bayar gitu. Kemudian di kolomnya ya, kolom ini ada additional menu, submit artikel. Jadi kalau udah nanti semuanya endingnya adalah sudah semua, maka baru kita submit artikel. Template-nya juga ada, kita harus sesuaikan dengan itu. Ini Sinta 2, kalau butuh apanya, sertifikatnya ada di sini. Kan biasanya kalau untuk bapak-bapak dosen, ibu dosen itu kan butuh PAK ya. Nah, bukti bahwasanya jurnal ini sudah Sinta 2 bisa dilihat di sertifikat sini. Jadi nggak perlu minta ke pengelola, Pak minta SK-nya gitu ya. Cukup dari sini aja, ini ada sertifikatnya. Ini loading ya. Ini kan peringkat Sinta 2 ekonomika. Kemudian toolsnya Mendeley, Turnitin ini untuk bahasa Inggris, Grammarly untuk Turnitin untuk plagiarism ya, Grammarly untuk bahasa Inggris. Kemudian di sini ada readernya dari mana aja, oh dari Amerika, Malaysia, India, Singapura gitu ya, dan sebagainya. Citasenya tadi, grafiknya, keywordnya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting dan lebih penting lagi itu adalah di submissionnya ini. Nah, ini kan endingnya mau ke sini ya. Jadi di submission ini pastikan sudah baca author guideline. Ya. Nah, misalnya ini, the journal invites scholar and expert working in Islamic economic. Artikel should be original. Nah, harus original ya. Research based. Jadi basisnya adalah penelitian. Unpublished, belum pernah dipublikasi, and not under review for possible publication in other journal. Jadi ini perlu saya ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa ya yang sedang menonton YouTube ini, please tolong jangan submit artikel Anda di banyak tempat sebelum ada keputusan diterima atau tidak.
itu buat kami sangat tidak etis gitu ya. Kalau menemukan seperti itu auto reject, begitu tahu langsung reject. Bahkan ini mohon maaf itu jadi kami di tim pengelola itu eh, membacanya malah semua mahasiswa S2 pasti akan kayak gitu gitu ya. Jadi menganggap miring mahasiswa S2. Ini kasihannya efeknya adalah ke situ, ke teman-teman kalian yang lain yang betul-betul eh, sudah paham tentang jurnal tapi kena imbasnya gitu ya. Maka perlu diperhatikan jangan sekali-kali submit artikel itu di 5 jurnal secara bersamaan. Kan efektif Pak gitu ya. Efektif bisa barangkali di sana enggak, kan di sini ya iya itu buat kamu. Tapi buat pengelola jurnal itu menyusahkan karena apa? Barangkali ada jurnal yang tidak perlu konfirmasi terhadap autor. Kenapa tidak perlu konfirmasi? Karena di sini udah di state tidak sedang direview, berarti ketika author itu submit, asumsinya adalah sudah membaca ini. Ternyata tidak, dia submit di banyak tempat. Sehingga ketika sudah proses ke review sudah bekerja loh ya. Editor juga sudah bekerja. Ternyata tahu-tahu ketika mau publish, dicek Turnitin lagi, dicek di tempat lain, loh kok sudah ada? Atau ketika dikonfirmasi kepada author, loh kok saya sudah terbit Pak di sini untuk judul itu. Lah, ini ngabisin waktu gitu ya, kasihan pengelolanya gitu ya. Nah, bahkan itu dampak signifikannya lagi nanti saudara akan di blacklist di jurnal tersebut selama-lamanya. Nah, maka untuk karir akademik kalau hanya sekedar S2 selesai mungkin nothing tulus lah ya buat mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa tersebut pengen menginjakkan jenjang karirnya ke dunia akademik lagi, misalnya S3 maupun dosen, tentu sangat berbahaya karena kesempatan untuk publish di jurnal tersebut lagi sudah nggak ada gitu ya. Atau bahkan kalau dia punya komunitas, punya asosiasi, informasi nama tersebut akan disampaikan ke asosiasinya. Sehingga blacklist itu tidak hanya di jurnal ini aja, tetapi di jurnal yang lain juga. Maka ini perlu digarisbawahi betul-betul tidak sedang direview di jurnal lain gitu ya. Oke, article should be written in standard Indonesia or English between approximate. Oke, ini nanti mohon maaf ini nanti akan dirubah Indonesianya karena apa? Kita sudah full in English. Jadi article should be written in English between 5.000 sampai 8.000 kata ya. Ini dipastikan ada yang cuma 4.000 ya. Ada juga yang 9.000 atau 15.000, berarti tesisnya lengkap dimasukkan. Including text, table, and figure notes, references, and appendix intended for publication. Jadi dari awal sampai akhir itu totalnya harus di antara ini. Article must be submitted to Economica editorial team by online submission at Jurnal Potra Aldes. Jadi tidak ada pengiriman menggunakan email. Karena harus menggunakan submission di sini, ini di atas ini nanti ya submissionnya. Oke, structure of the article. Jadi artikelnya itu harus mengandung ini ya, atau ada title-nya, author's name and institution. Tapi untuk double blind ini dihilangkan ya. Ini maksudnya nanti di abstraksinya di metadatanya harus ada ini ya. Kemudian abstraknya in English and Indonesian ini enggak in English and Indonesian karena di abstrak kita ada 2 bahasa ya. Not more than 200 words and keyword 3 until 5 words. Jadi paragrafnya abstraknya itu jangan lebih dari 200 kata dengan keywordnya 3 sampai 5 kata. Content unclear statement of the study background, jadi ada latar belakangnya sedikit. Kemudian the purpose of the study, jadi tujuan penelitiannya untuk apa, metodenya yang digunakan apa, resultnya hasilnya apa, dan implicationnya apa. With no references cited. Jadi di abstrak itu tidak ada kutipan gitu ya. The article based on fieldwork research dan sebagainya. Intinya ini harus adalah artikelnya sendiri ya. Dia mengandung pendahuluan, introduction, literatur review, ini untuk memperkuat metode. Sebenarnya ini garis besarnya adalah IMRAD ya, introduction,
method result and discussion. Nah, tapi dikuatkan dengan literature review dan juga ada conclusionnya. Meanwhile, the article based on library or conceptual research include an introduction. Jadi kalau ini kan kuantitatif banget ya tadi ya. Kayak yang kualitatif, yang konseptual itu introduction, discussion, and conclusion. Untuk references 10 years publication at least ya. Karena ekonomi itu kurang lebih 10 tahun terakhir. Lebih bagus lagi 5 tahun terakhir ya. Karena ekonomi itu memang perkembangannya cepat sekali. Using Mendeley as a reference manager tool. Jadi seperti yang ada di sini nih pakainya Mendeley. Jadi jangan manual. Zotero pun juga jangan ya. Kita pakai Mendeley saja. As a reference manager, add styling the footnote and bibliography is suggested. Ya. Jadi menggunakannya itu ya. All notes must appear in the text as citation. Citation usually requires only author's name, year publication, and sometimes page number. For example, ini dan sebagainya. Nah, kalau pakai Mendeley sudah otomatis lah, itu bisa disesuaikan. Dengan stylenya apa ini? Reference should be written in alphabetical order without any number. The journal used Chicago citation style. Nah, ini kalau Anda sudah menggunakan Mendeley, kesalahan di sini tidak terlalu fatal ya. Karena apa? Tinggal dirubah stylenya saja sudah berubah. Misalnya kayak tadi ini misalnya. Kita mau kutip ini ada nggak? Sebentar. Nah, ini insert citation. Bentar, belum login ya. Oke, coba kita kutip lagi, tadi belum login. Nah, kita cari Nasrul. Nah, ini ya. Nah, ini stylenya pakainya apa nih misalnya? Insert bibliografi, tambah lagi wasit. Atau yang ini aja lah paling atas. Kemudian ada coba yang 2021 ada nggak? Transaksi card, blueprint, dampak semua. Ini ya. Oke, katakanlah ini ya. Nah, ini stylenya ini kan belum ditentukan ya. Ini misalnya pakai APA dulu ya. APA kan ada komanya gini. Sementara jurnal Ekonomika membutuhkan Chicago. Ini kan Chicago ada. Tinggal dirubah. Nah, jadi nggak ada komanya. Fuadi 2018. Nah, ini kalau pakai Mendeley jadi aman. Jadi kesalahan-kesalahan teknis sedikit seperti di sini kami dari sisi editorial tim tidak akan mempermasalahkan kesalahan di sini ya. Selama dia menggunakan Mendeley, karena apa, tinggal kita rubah gampang lah itu ya, itu bisa. Kemudian ini contohnya, ini untuk romanization untuk Arabiknya ya, Arabic romanization. Jadi kalau misalnya murabahah hanya kan pakai ini, berarti H ada titiknya di bawah gitu ya, dan seterusnya. Untuk template-nya ini ada di sini template-nya. Ini bisa kita unduh template-nya di sini. Jadi sesuaikan dengan template-nya. Template-nya ini udah disesuaikan ya. Kemudian submission preparation checklist. Jadi nanti ketika mau submit pun saya nanti akan contohkan ya. Ketika mau submit, the submission has not been previously published. Jangan yang sudah pernah dipublish. Not is it before another journal for consideration. Jadi jangan juga sedang diproses di tempat lain tadi yang seperti saya katakan. The submission phase is Open Office, Microsoft Word, RTF, Word Project. Jadi Microsoft Office saja lah paling mudahnya ya. Itu sangat familiar dimanapun ada gitu ya.
Kalaupun pakai OpenOffice pun juga di save-nya sebagai doc aja atau RTF boleh. Itu masih bisa digunakan dibuka di Microsoft Office. Where available, URL for the references have been provided. Ketika ada URL-nya, maka URL dari referensi itu harus ada dimunculkan. Kalau website atau kalau jurnal itu DOI-nya lah ya, itu harus ada. The text is single space, dengan ini karakteristiknya apa itu stylingnya ya dari artikelnya. Kemudian the text address to the stylist of bibliography required author guideline, tadi dibaca di author guideline with font about the journal. If submit a paper review section journal blend review tadi ya, dipastikan sudah blend review sebelum submit. Nah, kemudian copyright-nya author who publish with journal agree the following term, ini ya copyright-nya. Author retain copyright and grant the journal right of first publication with work similarly Creative Commons that allow other to share the work with an acknowledgement of work authorship dan sebagainya. Privasinya ini author fees-nya tadi 0. Kalau sudah tadi ya dibaca halaman utamanya sudah, fokus scope-nya sudah sesuai, kemudian author guideline-nya sudah dibaca, template-nya sudah disesuaikan. Jadi kan biasanya template kita antara skripsi, tesis ataupun hasil penelitian dengan format jurnal satu dengan yang lain itu kan berbeda ya. Misalnya di jurnal ekonomika ditolak mau disubmit di jurnal yang lain, maka nanti template-nya beda. Jadi jangan template yang pernah disubmit di ekonomika dipakai di tempat lain. Nah, itu nggak sesuai, nanti kemungkinan ditolak di sana juga ada. Jadi template harus disesuaikan. Kalau sudah, oh ya di sini ada Turnitin ya, ada Turnitin sama Grammarly. Nah, ini perlu dipastikan. 3 tools ini itu berarti ini tidak hanya sekedar tampangan matching di sini ya, tetapi ini digunakan sebagai parameter. Meskipun di author guideline tadi Mendeley sudah disebut, kemudian di Grammarly tadi disebut secara tidak spesifik menggunakan English gitu ya, standar English berarti pakai Grammarly. Kemudian Turnitin itu berarti di sini original tadi ya, sudah disebutkan artikel is original mana tadi ya. Nah, artikel should be original. Nah, original dibuktikan dengan apa? Turnitin. Ya sebagai ini gambaran Turnitinnya 20% lah ya gitu. Itu kurang lebih ya, tidak selalu 20%, tapi nanti Turnitin hanya sebagai tools mempermudah kita untuk mengidentifikasi ke original dari artikel. Nanti kalau misalnya kita temukan di atas 20 tapi ternyata kita cari secara manual juga tidak ditemukan, hanya sedikit kesalahan di tekniknya aja, nanti kita bisa bantu untuk sampaikan ke author untuk diperbaiki dari sisi itu. Gitu ya. Itu dari sisi toolsnya. Kemudian ini tips-tips yang lain ya. Nah, sebetulnya kalau itu tadi sudah, kita tinggal klik yang submit an article ini ya. Nah, kita langsung login kalau kita sudah punya akun. Kalau belum, not a user register with this site. Kalau bingung tanya, ini ada nomor kontaknya dengan Mbak Vita. Nah, kalau lupa klik forgot. Kalau forgot nggak bisa, kan biasanya kebanyakan ada banyak jurnal ya, ketika reset password itu tidak ada email yang terkirim gitu ya. Nanti kontak sini aja, nanti akan kita bantu resetkan passwordnya. Nah, not a user berarti register di sini. Nah, ini perlu dicermati juga. Username, password disimpan ya biar tidak lupa. Nah, salutation ini harusnya dokter, mister, atau prof atau haji. Tapi ada yang pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dari ini. Enggak usah diisi itu. Pakai jabatan aja, dokter atau dan sebagainya aja, titel. Tapi kalau nggak ada ya sudah nggak usah. First name, misalnya Nasrul Fahmi Zaki, last name-nya Fuadi. Inisialnya ini singkatan biasanya. Kalau Nasrul Fahmi Zaki Fuadi ya NFZF gitu ya. Gendernya male atau female. Kemudian afiliasinya ini dimunculkan, kampus mana, signature-nya, emailnya yang digunakan, kemudian confirm email, diulangi lagi email di atas, orchid-nya kalau Bapak Ibu punya, saudara punya email, orchid, URL ini URL Google Scholar atau Scopus ID. Kalau sudah punya Scopus, masukkan Scopus ID. Gitu ya. Phone number ini yang aktif WA ya. Jadi biar kita bisa komunikasi.
Kalau ada hal-hal yang perlu kami konfirmasi melalui WA itu kan lebih up to date ya, real time. Kalau email itu kadang dibukanya baru besok atau 2 hari lagi, padahal kita butuhnya cepat misalnya gitu. Mailing address, alamat pengiriman dikosongin juga nggak apa-apa karena nggak ada bintangnya ya. Country Indonesia, kemudian statement biografinya. Ini profil-profil saudara di tempat lain, misalnya kan di sini kan cuma hanya Scopus. Nah, di sini mau ditambahkan Sinta, mau ditambahkan ResearchGate, mau ditambahkan Pablon, mau ditambahkan Google Scholar, Microsoft Academic dan lain sebagainya. Munculkan di sini. Ini bagian juga sebagai mengenalkan diri Anda kepada kami editorial team. Bahwasanya Anda memang kompeten di dalam dunia penulisan, sudah punya beberapa tulisan. Kalau newcomers gimana? Newcomers nggak usah di sini, nggak apa-apa. Yang penting artikelnya menarik. Tapi kalau yang sudah punya portofolio artikel ya, ini jangan disia-siakan ya bio statement ini. Kemudian send me confirmation email including my username and password. Kemudian ini daftar sebagai apa? Author dan reader. Kenapa reader? Nanti kalau ada artikel baru yang relevan dengan penelitian kita akan dikirimin email. Kemudian register ya. Kalau sudah kita menuju ke loginnya ya. Loginnya kita pakai akun saya misalnya. Ini apa ini? Oh ini register ya. Register sorry. Kita klik lagi submit artikel lagi di sini ya. Jadi, nah ini checklistnya. Ini ya di sini starting the submission. Di section ini pilih artikel ya, bukan front matter sama back matter ya, tapi artikel. Checklistnya jangan lupa untuk di checklist semua, tapi tidak hanya di checklist, tapi dibaca. Ya, dipastikan dibaca. Tapi tadi sudah saya bahas di sebelumnya ya, di checklistnya tadi ada di sini ya, di submission, kemudian di ini di sini ya, ini udah ada ya, ini submission preparation checklist ini udah ada ya. Nah ini yang ada di sini nih. Copyright notice juga tadi sudah kita bacakan, dibaca apakah artikel ini nanti menjadi hak milik jurnal atau milik Anda. Nah ini di sini checklist kalau sudah sesuai. Comment for editors, misalnya mau ditambahkan apa gitu ya, sebagai novelty-nya misalnya mau dimunculkan di sini. Mohon maaf editor, ini kami sudah punya novelty-nya dari sisi ini. Silahkan kalau mau ditambahkan di sini. Kalau sudah save and continue. Nah ini banyak yang kelewatan ya. Ini utamanya ini. Artikel kita itu disubmitnya di sini. Jangan save and continue sebelum ini di-upload ya. Kalau ini sudah di-upload, belum di-upload langsung save and continue, nanti kosongan artikelnya. Kalau kosongan ya pasti di-reject. Apa yang mau kita review kan gitu. Nah, tapi sebelum upload sebetulnya di OJS itu sudah diingatkan ensuring a blind review. Pastikan kamu sudah blind review. Nah, tutorial yang tadi saya sampaikan ada di sini. Di Microsoft 2007 atau 2010 ya, ini under file menu, select prepare for sharing, check for issue, inspect dokumen, dokumen properties and personal, kemudian inspect, kemudian remove. Nah, udah gitu. For PDF kita nggak pakai PDF ya, karena PDF itu agak susah untuk di add comment dan sebagainya ya. Kalau mau langsung di track change juga susah di situ. Jadi kita pakainya Microsoft Word. Nah, kalau sudah, misalnya kita tadi yang di download ya, download dokumen. Yang tadi judul artikel tadi mau di apa ya? Nah ini aja lah, katakanlah ini ya, ini sebagai sampel. Nah maka nanti akan ada muncul di sini ya file name-nya, ya, kemudian original file name. Jadi file name-nya itu udah dalam bentuk angka nanti ya, jadi aman dari bacaan si siapa reviewer atau editor. Misalnya di sini reading form itu nanti kebacanya di sini seperti itu. Kalau sudah save and continue. Nah ini metadata, kalau penulisnya lebih dari 2
Jadi kalau tadi pendaftarannya sudah sesuai ya, ini nanti seperti ini ya di bio statement. Nah, kalau kita ada penulis kedua, ketiga, dan seterusnya, di add author di sini. Tambahkan. Nah, title, jangan lupa, abstraknya tadi ya, sudah disesuaikan, keywordnya juga 3-5, pendekatannya apa, kemudian English language, kemudian referensinya juga jangan lupa dimasukkan juga di sini ya. Kalau sudah save and continue. Oh, karena ini autornya sudah ditambah tapi tidak ada, maka kita delete aja ya author ini. Nah, save and continue. Nah, ini apa? Kalau misalnya ada tambahan data, misalnya data hasil olah SPSS atau hasil olah tools yang lain ya, itu bisa dilampirkan di sini. Tapi pastikan juga ensure blind review, jangan sampai ada nama kalian di sini. Ya, kalau sudah save and continue. Karena ini sifatnya tidak wajib. Nah, ini kan cuma supplementary file ya, tidak wajib, maka bisa di save and continue. Nah, ini konfirmasinya. Kalau sudah, kita klik finish submission. Ya, finish submission. Nah, nanti klik here ya, kita lihat statusnya. Nah, di user sini ya, kita klik user, di author ada 8. Nah, ini ya tadi ya. Ini kan in editing, masih di prosesnya masih di kita kalau di editing ini. Ini yang betul yang hari ini ya, betul ya, 24 ya. Nah, ini kan masih in editing, belum dapat disposisi kemana. Nah, ini belum selesai. Jadi kalau masih in editing statusnya berarti belum kemana-mana gitu ya artikelnya ya. Ini delete aja ini. Ya enggak bikin bingung. Nah, nanti di kesempatan lain kita akan share bagaimana membahas proses-proses di jurnal ya. Nah, kurang lebih untuk yang submit di jurnal Sinta 2 adalah seperti ini gitu ya. Nanti kalau mau submit lagi berarti klik here gitu ya. Nah, ini tips ya. Ini tips terkait dengan bagaimana sih kita bisa mudah untuk sampai di jurnal Sinta 2. Nah, yang pertama gini ya, kita harus lihat arah dari jurnal ini tuh mau kemana. Kalau jurnal ini kelihatan mau ke Scopus gitu ya, ke internasional, maka kita harus membantu jurnal ini dalam proses tersebut gitu ya. Maksudnya mau ke internasional tuh gimana cara mengidentifikasinya? Identifikasinya mudah. Semuanya sudah pakai bahasa Inggris, kemudian di situ ada arah-arah ke Scopus ya. Kemudian di sisi statistiknya pokoknya semuanya lah udah kebaca, oh ini mau ke Scopus nih jurnalnya gitu ya. Artikel-artikelnya juga sudah full English dan beberapa penulisnya ini juga udah dari Malaysia gitu ya. Ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ada 3 penulis, 4 penulis dari Malaysia di satu terbitan terakhir 2021. Oh, berarti jurnal ini mau menuju ke Scopus. Nah, apa yang bisa kita bantu untuk jurnal ini? Pertama, novelty pasti ya. Novelty itu selain untuk ke Scopus juga dimanapun pasti dibutuhkan. Kebaharuan itu pasti. Yang kedua, di Scopus itu ada syarat SDM-nya itu harus dari asing gitu ya. 5 benua utamanya. Nah, bisa nggak tulisan kita itu yang mau kita submit adalah hasil kolaborasi dengan penulis luar negeri? Nah, kalau bisa itu punya potensi yang sangat besar. Misalnya, Anda punya rekanan di Turki gitu ya. Nah, Anda tawarkan penelitian Anda. Saya punya penelitian tentang zakat di Indonesia. Bisakah kamu melengkapinya dengan perspektif bagaimana pengolahan zakat di Turki sana? Kalau bisa, yuk kita kolaborasi bikin tulisan. Nanti kita submit di Ekonomika. Nah, itu potensinya untuk diterima di sini itu besar sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan tanyakan hal-hal yang sudah ada di website gitu ya. Di website itu kan sudah jelas tadi, dari mulai deskripsi, karakternya seperti apa, syarat untuk submitnya seperti apa, itu kan udah detail. Jangan sampai tanyakan lagi melalui WA. Yang ditanyakan di WA itu hal-hal yang sifatnya di luar dari yang ada di sini.
Karena itu apa ya, kita sebagai editor melihatnya, nah hal seperti itu aja dia nggak tahu, berarti selama ini dia nggak baca tulisan di Ekonomika. Nah, bagaimana dia nanti mau membaca catatan dari reviewer? Wah, bahaya kan gitu. Nah, maka dipastikan hal-hal yang sepele, yang sifatnya itu sudah tercover di dalam website, di informasi, maka tidak perlu ditanyakan kepada editorial. Yang ditanyakan di editorial adalah apa? Terkait dengan proses, terkait dengan kendala. Kemudian kemarin masukan reviewer seperti ini kami tidak bisa mengakomodir karena hal teknis seperti ini, bagaimana baiknya. Nah, hal-hal seperti itu yang dikomunikasikan dengan editor, bukan yang ini artikel saya masuk nggak ya, ini nanti gimana ya, ini masih ada peluang nggak ya. Itu tidak usah ditanyakan karena sudah ada di dalam website. Kalau ditanyakan malah jadi poin negatif Anda, gitu ya. Itu jadi kekurangan, sehingga yang tadinya harusnya bagus malah jadi tidak bagus. Karena apa? Hal teknis sepele aja yang yang informasinya ada di website Anda tidak membacanya, apalagi catatan reviewer yang nanti akan banyak, pasti akan kamu tinggalkan gitu. Baik, itu saja tips trik dari kami selaku pengelola jurnal Ekonomika. Semoga bisa memberikan kecerahan, membantu wawasan kepada khususnya mahasiswa S2 dan S3 yang sedang mau nulis di jurnal Sinta 2 dan S1 juga. Ini juga animonya udah ke sana ya. Masih S1 juga ada hasil penelitian itu atau artikel jurnal itu bisa dipakai untuk pengganti skripsi gitu ya. Nah, itu sudah ada arah yang ke sana, sehingga harus dipahami bersama, harus dibaca. Nah, ini kami sampaikan dari sudut kacamata editorial atau pengelola jurnal gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.